Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah salawatan wa sallaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Andang kelas 10 Mandua Padang. Kembali kita berjumpa walaupun tidak bertatap muka dalam pembelajaran akidah akhlak di tahun ajaran 2020-2021. Mari Anda semuanya, kita awali pembelajaran kita dengan membacakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi awal kita yang akan kita bahas pada hari ini adalah akhlakul mazmumah. Akhlak itu yang kita tahu terbagi dua. Ada mahmudah, ada mazmumah. Mahmudah biasa disebut dengan akhlak karimah. Akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, atau akhlak yang baik. Sementara akhlak mazmumah adalah akhlak yang tercela. Ada 5 pembahasan yang akan menjadi materi pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, hubbud dunia. Kemudian, ujub. Yang ketiga, hasad. Keempat, mutakabbir. Dan yang kelima adalah riya. Ananda semuanya, di awal pembelajaran Ustadz sudah kirimkan video perdana di mana materi kita awali dengan KD 3.1, yaitunya menganalisis makna, penyebab, dan dampak negatif dari sifat tercela, hubbud dunia, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat-sifat turunannya. Sementara yang menjadi indikator tujuan pembelajaran kita adalah C4 dan C6, di mana C4 adalah menganalisis makna, penyebab, dan dampak negatif dari sifat-sifat tercela hubbud dunia, sifat tercela hasad, ujub, sombong, dan riya. Sementara di C6 kita akan memperjelaskan makna, penyebab, dan dampak negatif dari sifat tercela riya dan sifat-sifat turunannya. Kita masuk pada pembahasan awal hubbud dunia. Kata hubbud dunia berasal dari kata hubbu dan ad-dunya. Hubbu artinya cinta, sementara ad-dunya adalah bahasa Arab yang sudah mengindonesia, artinya juga dunia. Maka hubbud dunia
secara bahasa diartikan dengan cinta dunia. Sedangkan secara istilah, kata hubbud dunia bisa diartikan dengan terlalu cinta dengan kehidupan dunia. Di makna terlalu itu bisa diartikan menghambakan sehingga meninggalkan kehidupan-kehidupan yang lain, terkhusus kehidupan akhirat. Jadi lupa dia dengan hidup di akhirat nantinya. Padahal dunia itu hanya sementara. Sementara banyak hari ini kita melihat orang-orang sibuk mereka dengan hidupnya di dunia. Sibuk dengan pekerjaannya, jabatannya, bahkan mati-matian dia untuk mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan, pangkat dan lain sebagainya. Dalam berdagang, mati-matian hingga lupa waktu untuk beribadah, lupa untuk sholat. Bahkan Allah panggil mereka dengan suara azan, mereka sibuk dengan dagangan mereka. Mereka sibuk dengan pembeli-pembeli mereka. Mereka sibuk dengan langganan mereka. Ananda pun mungkin seperti itu. Ketika Ananda sibuk dengan HP, dengan game online, dengan YouTube dan lain sebagainya. Lalu Ananda sibuk tadi, Allah panggil Ananda oleh Allah melalui panggilan suara azan untuk ibadah sholat. Kenyataannya bagaimana? Kita malah sibuk dengan HP kita. Sibuk dengan game online kita. Hingga kita terlewat waktu sholat, lalai untuk beribadah. Apalagi sholat subuh, sering kita tinggalkan karena terlelap tidur, lelah setelah kita bermain HP atau bekerja seharian. Maka kata Allah nanda semuanya, mangkana yuridul hayatat dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Dari ayat ini kita bisa memberikan penjelasan bahwasanya yuridul hayatat dunia, yang jikanya cinta dengan dunianya, ambillah kata Allah, nikmatilah, kejarlah duniamu, namun engkau tidak akan mendapatkan apa yang kau nikmati di dunia ini nanti di akhirat. Ananda semua, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitunya hasad. Hasad artinya iri atau dengki. Dari gambar ini kita bisa menyaksikan dua orang anak perempuan, di mana salah satunya dengan matanya yang melirik ke arah temannya, dengan wajahnya yang sangat luar biasa, mulutnya yang panjang ke depan, menandakan dia tidak senang dengan nilai A+ yang didapatkan oleh temannya. Maka dari sini kita bisa mengambil sebuah penjelasan bahwasanya iri atau dengki itu adalah tidak senang dengan kebahagiaan yang dimiliki oleh orang lain. Dalam tausiah-tausiah sering kita dengarkan SMS, senang melihat orang sakit dan sakit melihat orang senang. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dikatakan, iyyakum wal hasada fa innal hasada
Ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatoba. Jauhilah olehmu sekalian perbuatan hasad. Maka sesungguhnya hasad itu, iri itu, dia akan memakan kebaikan. Sebagaimana kayu api dimakan oleh api. Nanda semuanya, di pembahasan berikutnya ada ujub. Ujub itu berasal dari kata ajaba, yaitu sikap yang membanggakan diri secara berlebihan. Jadi ujub itu nanda semuanya berhubungan dengan hati. Merasa kita kok santiang. Merasa kita kok lebih cantik dari teman. Merasa kita lebih gagah dan lebih tampan dari teman. Sehingga perasaan kesenangan tadi, perasaan bangga tadi, membuat kita itu selalu merasa lebih. Namun, ujub ini tidak dilampiaskan ke orang lain. Tidak berdampak ke orang lain. Akan tapi ke dirinya sendiri. Seperti dia suka selfie-selfie, suka dia menampakkan kemolekan tubuhnya, menampakkan keindahan tubuhnya, menampakkan keindahan bodinya, atau seorang laki-laki menampakkan gagahnya, kerennya, gaulnya, dan lain sebagainya. Maka ini dikatakan dengan ujub. Anda semuanya, berikutnya materi sombong. Apa itu sombong? Sombong itu berasal dari kata kaburo atau kibrun. Ia merupakan wazan dari tafa'ala yang nantinya menjadi kalimat takabbara, ia takabbaru. Sementara pelakunya disebut dengan mutakabbir. Nah, artinya apa? Seseorang yang memandang dirinya lebih besar, lebih baik, lebih agung, lebih kaya dari orang lain. Sehingganya dengan kesombongannya tadi membuat ia merendahkan orang lain. Jadi beda ya, yang ujub ya. Kalau ujub, dia tidak menampakkan atau tidak menghina orang lain, tidak merendahkan orang lain. Namun dia hanya bangga kepada keindahan tubuhnya atau dengan dirinya yang dimilikinya. Sementara sombong, ia lampiaskan, ia nampakkan ke orang lain sehingga orang lain dia rendahkan, dia lecehkan, dia hina. Kata Allah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Tidak akan masuk ke dalam surga, kata Allah, barang siapa yang yang dalam hatinya ada sebesar biji zarrah perbuatan sombong. Kecil Anda semuanya, itu tidak akan masuk ke dalam surga. Apalagi kita merasa bangga, kita menyombongkan diri, kita pintar, kita hebat, sehingga kita lecehkan orang lain. Maka semuanya, inilah sifat sombong, sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda semuanya, berikutnya kita perhatikan slide ini. Di sini terdapat seorang laki-laki yang di tangan kanannya memegang sebuah HP. Ya, ada sebuah HP
di tangan kanannya. Sementara di tangan kirinya terdapat selembar uang yang dikasihkan pada laki-laki dengan pakaian compang-camping. Nah, tentunya kita sudah bisa menduga laki-laki dengan keluarganya ini adalah pengemis. Ya. Nah, kira-kira menurut Ananda semuanya, ini si bapak yang kepala botak ini lagi ngapain dia ini? Ya, pastinya ini merupakan perbuatan ria. Nah, kita masuk kepada materi kita, ria. Apa itu ria? Ria itu berasal dari kata ro'ayara'u. Artinya, melakukan sesuatu untuk mendapat pujian dari orang lain. Sholat contohnya ingin dapat pujian. Sedekah ingin dipuji orang. Pergi ke masjid dengan berpakaian yang bagus. Ingin orang mengatakan, waduh pakaiannya bagus ya. Mukenanya bagus ya. Kopiahnya bagus ya. Waduh, rajin sekali ya kamu datang ke masjid ya. Nah, ini sering terjadi di lingkungan kita. Nah, kira-kira Nanda semuanya, pernahkah kalian melakukan perbuatan seperti itu? Seandainya pernah, maka itu termasuk perbuatan ria. Perbuatan ria termasuk dalam kategori akhlak yang tercela. Maka bertobatlah, minta ampunlah kepada Allah. Karena perbuatan ria itu adalah perbuatan yang tidak diterima oleh Allah ibadah yang dilakukannya. Karena setiap ibadah yang dia lakukan semata-mata ingin dapat pujian dari orang lain, bukan mengharapkan ridho dari Allah. Sementara Allah mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Anda semuanya di dalam surat Al-Maun Allah menjelaskan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Ya. Pada ayat ini kita lihat, maka celakalah bagi orang yang sholat, yang mereka lalai dalam sholatnya. Dan juga mereka orang-orang yang melakukan perbuatan yang ria. Ananda semuanya, telah sampailah kita di akhir pertemuan kita pada video pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz mohon pamit semuanya. Saya doakan semoga kita bisa bertemu, bertatap muka di waktu dan lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.